Kisruh terkuncinya pusat data nasional oleh peretas atau hacker terus menuai sorotan. Pasalnya sejumlah layanan publik sempat lumpuh lantaran akses data terkunci. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk melakukan backup data tersebut seakan belum menampakkan hasilnya. Hacker yang meretas data tersebut sempat dikabarkan meminta imbalan sebesar 8 juta dolar Amerika agar akses ke pusat data nasional bisa dibuka. Namun, pemerintah disebut enggan membayar uang tebusan tersebut. Menko Polhukam Hadi Cahyanto memastikan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS sudah kembali pulih dan dapat digunakan bulan ini. Hadi Cahyanto juga menyatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan memperketat keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali yang ada. Pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024 dan di backup oleh call site yang ada di Batam. Situs dingin yang ada di Batam akan membackup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis. Saya juga akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan. Di tengah sorotan akan peristiwa ini, geng hacker yang menamakan dirinya Brain Cipher mengumumkan akan membebaskan data dari Pusat Data Nasional Sementara yang hampir 2 minggu mereka sandra. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum di media sosial. Anehnya, alih-alih meminta tebusan, mereka justru akan memberikan kunci untuk membebaskan data yang disandra secara gratis dan berharap donasi seikhlasnya. Sesungguhnya, siapa geng hacker yang menamakan dirinya Brain Cipher ini? Seperti apa aksi mereka di dunia? Apa langkah pemerintah agar peristiwa peretasan ini tak terulang? Tim TV One mengabarkan. Dalam judul perbincangan kami malam hari ini, kami menyertakan dua kata dagelan ransomware. Karena memang jujur saja untuk masyarakat awam termasuk kami ini, kami menilai apa yang terjadi ini terlalu aneh, terlalu janggal dan juga terlalu membingungkan. Bagaimana bisa sebuah geng hacker Brain Cipher yang kabarnya ini kemudian menghack data-data di Pusat Data Nasional dengan ini sistem yang begitu tinggi, Lockbit 3.0, dan juga kabarnya ini bukan satu-satunya negara yang diserang, tapi ada juga negara-negara lainnya dengan begitu mudahnya kemudian berniat untuk bisa memberikan kunci enkripsi pada hari Rabu esok. Padahal juga sebelumnya ia meminta uang tebusan yang begitu besar senilai lebih kurang 131 miliar rupiah, tapi kemudian berubah berganti menjadi donasi secukupnya. Ada apa ini? Di samping saya sudah ada narasumber, pakar IT beliau, kemudian juga pakar digital forensik yang tertawa mendengarkan penjelasan saya. Dan saya yakin mungkin sudah tertawa seharian ketika mendengarkan berita demi berita mengenai apa yang akan dilakukan oleh Brain Cipher ini. Karena kalau disebut sebagai sebuah hacker yang canggih, kok gini ya penyelesaiannya ya? Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya ingin sekali mendengarkan, nanti kita dengarkan bersama juga. Apa pandangan dari Abah Abimanyu Wahyu Hidayat mengenai hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abah. Tahan dulu ketawanya Abah, nanti kita jelaskan bersama. Baik, nah selain juga dengan Abah, ada juga para narasumber lainnya akan memberikan pandangannya juga. Bahkan sosok yang satu ini kabarnya juga bersurat, berkomunikasi dengan pihak hacker. Nanti akan dijelaskan juga kepada kita apa informasi yang didapat dari pihak hacker ini. Sudah hadir secara daring, ada Mas Ridho Rahmadi, Eskom MSC yang merupakan pakar IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ridho. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, dan juga selaku dari atau mewakili DPR juga Komisi 1 sudah hadir juga bersama kita melalui daring yaitu Bang Dev Laksono. Selamat malam Bang Dev. Pelaku DPR. Ya, betul Komisi 1 DPR ya, betul Bang Dev.
Selamat malam, bisa mendengar suara Ya, kami dengan jelas. ya, Baik, betul. baik, oke, baik. Kita Keluar, akan suaranya keluar. Oke, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sebenarnya sejauh ini komunikasi apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Ing Ridho Rahmadi, Eskom MSC, yang kabarnya sudah berkirim surat ataupun juga setidaknya menjalin komunikasi dengan pihak Brain Cipher ini. Silakan Mas Ridho. Terima kasih. Selamat malam saya ucapkan untuk yang di studio dan menyaksikan. Jadi sebenarnya karena berangkat dari rasa penasaran, kemarin ya 1 Juli itu saya langsung berkirim pesan saja lewat email. Ya, itu ada alamatnya mereka publish. Kemudian ya sekitar 3-4 jam dibalas, ya itu juga cukup mengagetkan. Dia memberikan satu link ya untuk ke dark web ya. Kemudian saya ikuti link tersebut. Itu berisi pernyataan yang kemudian hari ini viral kan gitu. Jadi saya dapatkan kira-kira 1 hari yang lalu sesungguhnya. Di pernyataan itu, nah ini seperti yang kita lihat itu menyebutkan beberapa hal yang menurut saya sangat janggal, intinya karena sangat bertolak belakang dengan apa yang biasa mereka berikan ketika mereka melakukan serangan. Mereka mengirimkan target-target, intinya minta tebusan. Dan kita juga tahu kemarin ada istilah tebusan sampai $8 juta yang relatif lebih besar ya sebenarnya ketimbang dengan serangan-serangan ransomware yang biasanya. Tapi fokus ke sini, dari situ saya melihat ini sesungguhnya ada hal yang sangat janggal. Ya. Kemudian yang tadinya meminta tebusan, sekarang malah memberikan secara cuma-cuma. Ini kan sangat janggal. Nah sejak awal saya termasuk yang tidak percaya. Ya ini serangan ini benar-benar pure. Jadi saya memberikan satu alternatif ataupun hipotesis bahwa ini adalah sesuatu yang dipesan. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang terlibat, termasuk broker untuk membuka inisial akses ke dalam sistem PDN, kemudian masuklah Brain Cipher ini kemudian untuk menguji data dengan Logbit 3.0 tadi. Nah kira-kira itu menjawab sejauh mana komunikasi saya tadi. Baik, Mas Ridho mungkin juga bisa dijelaskan kepada masyarakat, apalagi kami juga masyarakat awam, ini mungkin ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat awam. Sehingga tadi ketika Mas Ridho mengatakan ada yang janggal bahwa kemudian memperkirakan atau menduga ini sepertinya ada pesanan. Kenapa kemudian berpikir seperti itu dan pesanan itu pesanan seperti apa sebenarnya Mas Ridho? Ya, jadi biasanya sekali dia mengumumkan, ya itu akan dilanjutkan gitu. Kemudian kedua tadi secara besaran itu tidak lumrah, ya relatif lebih besar. Jadi saya melihat ada lokal afiliator yang menjelaskan bahwa ini memang data pemerintahan Indonesia. Nah, melihat hari ini saya malah lebih mantap itu bahwa afiliator ini memang termasuk yang memesan tadi. Jadi kira-kira targetnya jelas. Ya. Jadi ketika mereka masuk sistem itu tidak lagi mereka-reka. Ini di mana ini ya? Ini di ternyata PDN Indonesia gitu. Tidak. Ini sudah ditargetkan. Nah, gitu. Oke. Nah kemudian dari yang saya lihat, kemudian skenarionya itu adalah meminta Brain Cipher ini untuk kemudian saya yakin mereka sudah dibayar, ya sudah ada bayaran lah, tebusan atau bayaran. Kemudian dengan syarat mengumumkan bahwa ini for free, ya kunci untuk decryptnya. Saya melihat kedua ini ada kemungkinan ya bahwa kunci yang diberikan itu tidak bisa membuka seluruhnya, ataupun memang ada sudah sebagian data yang dihilangkan gitu. Baik, Mas Ridho mengatakan 1 pesanan 2 lokal afiliator. Nah ini juga cukup membuat kami penasaran juga. Kalau memang ini dugaannya pesanan seperti yang Mas Ridho katakan, siapa yang diuntungkan dengan pesanan ini dan apa tujuannya memesan ini? Begitu Mas Ridho. Kemudian yang masalah lokal afiliator, apakah memang artinya yang memesan serangan ataupun juga hacking ini adalah pihak yang ada di dalam negeri sendiri atau mungkin pihak lokal yang punya kepentingan data dengan pusat data nasional? Begitu Mas Ridho? Ya, jadi tentu yang ingin datanya ini dihilangkan, jangan sampai ke publik kan, itu berbahaya bagi mereka. Nah, kemudian tadi untuk membuka jalur ke PDN tadi, dan kemarin sudah muncul di berita, ya itu ada dugaan, ya ada orang dalam. Ini yang saya mungkin kemarin sampaikan 3 hari yang lalu. Ya, ini ada menurut saya ada brokernya yang membuka pintu masuk, kemudian yang memesani tentu yang ingin data-data tertentu hilang. Ya. Nah, kemudian saya melihat juga, menurut saya
ini high profile ya. Tadi saya sampaikan di video yang saya posting itu, Iya. ini mungkin kelompok elit gitu ya, punya kekuatan politik, punya kekuatan finansial, yang tidak melibatkan langsung Kemkominfo, ya, Telkom, BSSN secara lembaga. Sehingga kemarin kita lihat ketiga lembaga ini, ya, ketika di DPR itu, saya amati betul 3 jam rapat kerja dengan DPR Komisi 1, ya, ada Mas Dev juga. Ini mereka seperti lempar tanggung jawab, ya, tidak mengerti, sangat kebingungan. Itu yang saya lihat. Oh, ini mereka tidak dilibatkan sesungguhnya. Jadi mereka memang masuk langsung ke posisi-posisi kunci secara teknis tadi. Baik, jika kemudian Mas Ridho tadi menduga akan atau ada pesanan kelompok elit ini yang ingin datanya dihapus, apakah kemudian juga ada dugaan atau bisa memprediksi Mas Ridho data mana atau data apa yang sebenarnya ingin dihapus? Ya, kita lihat ini kan ada 577 instansi pemerintahan ya yang terdampak 200-an ya. Kemudian itu mulai dari 56 kementerian ya, mungkin data-data yang bersifat catatan kasus ya, data-data yang bersifat pribadi dan segala macam, bahkan mungkin imigrasi dan seterusnya. Baik. Ya, ini muncul banyak pikiran-pikiran lah itu yang mungkin akan ingin dihilangkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Oke, baik. Abah, brand Cypher ini sebenarnya seperti apa mereka? Sepak terjangnya seperti apa selama ini? Apakah memang bisa melayani pesanan-pesanan seperti ini, Abah? Semua aktivitas selalu ada kepentingan, ada kebutuhan. Simpelnya gitu ya. Kita kalau di sini nanti ngomongin satu orang yang di luar dari subjek yang kita lebih utama adalah si PDN ya. Kita malah mau ngomong seolah si pelaku nih. Gitulah saya bilang gitu. Sekarang semua pelaku selalu mempunyai kebutuhan dan kepentingan ya. Kepentingannya adalah pertama soal kenapa dia harus mau melakukan sesuatu. Ya. Apa dia melakukan penyerangan, apa dia harus mau melakukan pencurian, itu semuanya ada suatu kepentingan. Jadi kalau memang kepentingannya terhadap data, pasti akan melakukan pencurian dulu, bukan pemblokiran. Oke, pengambilan data, karena semua pelaku tahu bahwa mengambil data, memiliki data jauh lebih baik daripada merusak. Baik, Ya, baik. itu angka yang paling mudah, itu pemikiran di situ satu. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan kebutuhan. Oke, kebutuhan di sini tentu menyampaikan bahwa kenapa saya lakukan ini, ya, dan kemudian apa yang saya inginkan. Oke, nah saat dia sudah menyampaikan hal tersebut, tentu dia juga harus menunjukkan ini buktinya yang saya lakukan. Ya, nah bukti yang dilakukan ini tidak pernah ke pelaku yang sekarang selalu diduga diomongin gitu aja deh. Ya, kenapa? Tidak pernah ada unjuk bukti bahwa ini saya. Hanya sekedar suatu komunikasi saja, dan katanya komunikasinya bukan langsung ke BSSN-nya, bukan ke Kominfo-nya, bukan dikirim ke negara, kepada Jokowi ataupun ke menteri, tapi kepada Telkomnya. Gitu. Ya, dia menyampaikan bahwa di sini saya pelakunya dan saya mau minta. Ya. Tidak ada bukti sedikit pun untuk menyampaikan ini buktinya bahwa yang saya melakukan. Kalau pelaku, selalu pelaku yang memang benar, dia pasti akan menunjukkan adalah ini bukti yang saya miliki. Dari sekian puluh juta data, saya miliki sekian ratus ribu. Saya miliki 2 juta data, ini datanya. Jadi benar saya valid. Yang kedua, kemudian dia juga bisa melakukan dari sekian banyak dokumen yang ada di dalam situ, saya ketahui ada file yang namanya ini, ada dokumen namanya ini. Kecilannya kayak waktu cerita-cerita lucu dulu yang zamannya Bjorka lah, itu kan juga cerita lucu tuh, seakan-akan ada suatu figur Bjorka. Betul. Kemudian dia melakukan hal-hal dan kemudian dia melakukan pembocoran dokumen, ya. Nah, pembocoran dokumen tersebut serupa kayak Wikileaks, tetapi levelnya yang lebih culun, yang lebih cuma di level biasa, yang dimana yang dibocorkan adalah dokumen-dokumen biasa yang seharusnya bukan dokumen-dokumen yang sifatnya A1. Betul. Ya, nah, dari situ dia untuk menunjukkan bahwa memang saya telah melakukan ini. Tetapi itu tidak terjadi. Ya, dari dokumen yang telah mengancam Telkom, silakan ditanyakan saja deh yang menerima dokumen tersebut. Itu tidak ada. Jadi hanya langsung oke, saya sudah memblokir, kemudian saya minta duit sekian. Di mana-mana juga bisa dong kalau nggak melakukan hal kayak gitu sih. Ya. Nah, jadi kalau kemudian pihak Kominfo ataupun juga pihak-pihak tersebut waktu itu melakukan konferensi pers dan mengatakan pelakunya adalah brand Cypher, belum tentu itu sebenarnya kalau menurut Abah. Enggak ke publik aja, ke Komisi 1 juga Kominfo dan BSSN bilangnya langsung di situ bahwa ya udah menduga ke sana. Betul. Tetapi ada pertanyaan yang sama, saya juga mengikuti.
seumur hidup saya, baru sekali ini saya memantau meeting antara Kominfo dengan Komisi 1, ya kali ini. Yang namanya berjam-jam itu saya dengerin semua, karena bukan tertarik pertanyaannya dari DPR, tetapi dari pernyataan dari Kominfo dan BSSN yang ingin saya lihat. Nah, yang diutarakan adalah mereka memastikan sudah bahwa ini yang dari luar, hanya memastikan, ya. Tetapi tidak ada kata-kata satupun dari pihak BSSN bahwa dia sudah memeriksa dan memastikan bukan orang dalam artian misalnya petugas Telkom ataupun yang pengelola gedung data centernya, ya udah pastikan, sudah memeriksa semuanya orang Telkom, dipastikan bukan. Sudah memeriksa orang Kominfonya sendiri dan petugas PDN-nya, semua dilihat jalurnya dan dipastikan bukan. Ya, kemudian baru dilihat lagi pihak-pihak yang lain, misalnya vendor-vendor terkait, ataupun kemudian harusnya memeriksa juga para tenan-tenan terkait, para pengguna data center tersebut. Telkom kan itu data centernya dipakai berbanyak institusi, nggak hanya satu perusahaan juga. Nah, bisa aja bocor dari sana, gitu kan, harusnya dilakukan pemeriksaan. Hal yang kayak gitu harusnya bisa dijabarkan oleh pihak BSSN. Tetapi ini tidak, tahu-tahu jgreng aja cari kambing hitam, langsung kemudian hanya menunjuk. Artinya memang SOP-nya tidak dilakukan atau sebenarnya tutup mata saja sekedar asal memberikan pernyataan inilah yang pelakunya. Bagaimana, bukan SOP-nya tidak dilakukan, artinya ya tinggal hanya untuk mencari aja suatu nama yang untuk disalahkan, tetapi yang penting bukan orang dalam, nggak mau kasih lihat bahwa ini adalah kebocoran orang dalam. Nggak ada berani pernyataan yang seperti itu. Padahal sangat mudah kalau kejadiannya sekarang ini, ya yang namanya masih sampai melakukan pemblokiran sistem, kemudian akses data internal itu blank terhadap server yang dikelola sendiri secara hardware di depan mata bisa dikelola, tinggal cabut kabel, cabut wifi. Berapa kali saya utarakan, sepenuhnya kita bisa punya kontrol terhadap hal ini, tetapi itu tidak bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan, padahal tinggal sekarang semudah minimal, aksesnya adalah terhadap umpamanya dari operating system. Kalau orang pinter yang bikin PDN, dia akan memisahkan yang namanya aplikasi dengan database. Ya, sudah dipisahkan, segala kontrol semuanya dari level aplikasi dan database. Jadi ini nanti dia akan melihat apakah ini serangannya database-nya apa kepada aplikasinya. Kalau database masih aman bisa digeser, bisa dibuka. Database-nya sudah dienkripsi, tidak ada mirroring servernya terhadap database. Masa ya dua-duanya dienkripsi, tidak ada backupnya, gitu loh. Di sini lebih jelas adalah bukan sebagai pelaku, tapi kelemahan si pengelola. Abah. Gitu. Tahan mungkin sampai di situ. Nah, mengenai ada kelemahan di pihak pengelola, Kominfo, BSSN, mungkin juga ini bisa menjadi sebuah kritikan dari pihak DPR, karena Bang Dev ini juga bertemu langsung dan kemarin mendengarkan juga bagaimana keterangan yang mereka sampaikan. Silakan Bang Dev. Ya, yang mereka sampaikan kalau mereka mengatakan itu kelalaian. Tapi kalau dari pimpinan kami itu mengatakan adalah sebuah kesalahan yang fatal, ya, lebih dari kelalaian dalam melaksanakan tugas. Tapi ini seperti antara buta atau ketidaktahuan dalam cara menjalankan fungsinya, kok bisa sampai tidak membackup data sebanyak itu. Jangan bersembunyi di belakang bahwa tidak ada compliance kah, tidak ada aturan segala macam. Semestinya itu dari SOP-nya kan mereka mengatakan bahwa ini pengamanannya tier 4. Tier 4 kan tier tertinggi. Semestinya kalau dalam first level itu dalam hitungan menit, bahkan bukan hanya jam, ketika ada yang menghack ke PDN kita, ya, itu sudah bisa dikembalikan balik lagi kendalinya. Jadi jangan sampai kunci dienkripsi. Itu satu, dan dua, dan mestinya begitu ada masalah bisa langsung di switch ke database backup. Nah, ini yang kita pertanyakan, ini sebenarnya bukan hanya saja SOP, tapi mitigasinya itu sepertinya tidak ada. Sementara kita berulang kali menghadapi permasalahan-permasalahan yang serupa, data dicuri, ada hacker. Ini kan bukan pertama kali, ini berulang kali. Padahal kita ini terus mendorong ke ekonomi digitalisasi. Ini merupakan salah satu concern utama dari pemerintahan saat ini yang akan dilanjutkan ke pemerintahan berikutnya. Nah, jadi kelalaian-kelalaian ini bisa membahayakan pemerintahan, baik itu transisi ke depannya ataupun pembangunan ekonomi Indonesia
digitalisasi Indonesia ke depan ini. Baik, Bang Dev, nanti di segmen selanjutnya kita juga akan minta pandangan Bang Dev. Selain tadi nanti melanjutkan juga masalah mitigasi dari kelalaian ini, tapi juga bagaimana dengan dugaan-dugaan ini bahwa adanya pesanan dari serangan hack ini dan juga kejanggalan yang dinilai oleh masyarakat. Kemarin sempat minta uang tebusan, tapi kemudian menjadi donasi gitu. Tapi nanti Bang Dev, kemudian juga Mas Ridho ataupun juga Abah akan berikan pandangannya setelah jeda. Berikut ini kami segera kembali.